Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat sekalian, berjumpa lagi kita pada kajian yang ke-62 kali ini. Alhamdulillah kita ucapkan atas maha keperkasaannya, sehingga kita diberikan setitik kekuatan dari maha keperkasaannya itu, sehingga kita dimampukan pula untuk menunaikan ibadah puasa yang pada hari ini dan insya Allah selanjutnya hingga akhir Ramadan 1443 Hijriah tersebut, di mana hari ini sudah menyelesaikan ibadah puasa kita yang keempat dan insya Allah akan menginjak puasa hari kelima. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, kita pasti tahu sifat 20. Setidaknya pernah dengar istilah sifat 20 dari para guru-guru kita terdahulu. Namun adakah kita mengetahui ada juga 20 sifat bahaya yang diproduksi oleh ucapan kita atau oleh lisan kita yang dapat menghalangi iman kita untuk mengimani sifat 20 dimaksud. Mengimani dalam artian memahami dan mengamalkannya, karena ada sebagian yang mengamalkan tapi tidak paham. Ada juga yang sepertinya paham tapi tidak mengamalkan. Namun pada kajian kali ini kita berfokus kepada bahaya lisan kita dari bab waspada bahaya lisan. Bahaya yang pertama adalah ghibah atau menggunjing. Namun sebelum kita masuk ke inti kajiannya, perlu saya jelaskan di awal bahwa 20 bahaya tersebut adalah ghibah, membicarakan hal yang tidak bermanfaat, larut dalam kebatilan, bertengkar dan berdebat, suka bertengkar, memaksakan diri dalam pembicaraan, berkata keji, kasar dan memaki, melaknat, menyanyi dan bersyair, bercanda atau senda gurau, memperolok-olok, kemudian membeberkan rahasia orang lain, janji dusta, dusta dalam berkata dan bersumpah, mengadu domba, berlidah dua atau bermuka dua, menyanjung, kurang teliti dalam berbicara, dan bodoh dalam ilmu agama. Terlebih dahulu kita bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sangat mungkin kita pernah terjebak atau sengaja melakukan satu di antara 20 ucapan lisan yang membahayakan iman kita tersebut, yaitu iman kepada Allah dan Rasulullah. Sekarang kita masuk kepada inti kajiannya. Ghibah atau menggunjing adalah kategori lisan yang sangat tercela, terkhusus di bulan puasa Ramadan ini. Dosa ghibah adalah dosa yang paling banyak menggugurkan pahala puasa. Bagi orang-orang yang melakukannya, Allah menjelaskan perkara ghibah ini di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadz-dzanni inna ba'dadz-dzanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kalian yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Surah Al-Hujurat ayat 12. Dalam ayat ini Allah menjelaskan dua perkara pemicu awal dari gunjingan atau ghibah, yaitu prasangka buruk dan mencari-cari kesalahan orang lain. Jika kita perhatikan di realitas kehidupan ini, mekanisme terjadinya ghibah itu demikianlah adanya. Dimulakan dari skala pribadi, yaitu orang perorangan yang suka berprasangka buruk kepada orang lain. Kalau yang bersangkutan tidak berlindung kepada Allah, maka setan dan pasukannya
akan membimbing orang yang berprasangka buruk tersebut mencari-cari kesalahan atau kekurangan orang yang dia prasangkai buruk. Dan pada tahap ini, cakupan pelakunya tidak lagi perorangan, tetapi minimal 2 orang, dan jadilah mereka masuk ke lembah ghibah setiap kali mereka berkumpul dengan tema mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi Al-Quran menjelaskan bahwa ghibah itu ada mekanismenya, yaitu lebih menunjuk kepada orang-orang zindik, orang yang tidak berilmu agama dengan baik tetapi suka membicarakan kekurangan orang lain. Selanjutnya, penyamaan orang yang menggibah seperti memakan bangkai saudaranya sendiri adalah juga sedikit perlu saya tegaskan. Kata memakan bangkai di sini adalah kata-kata kiasan atau perumpamaan. Dan ketika Allah memberikan suatu perumpamaan, maka itu artinya Allah memerintahkan kita untuk memaksimalkan akal dalam menelusuri makna dari kiasan tersebut. Dan menariknya, setan sangat pandai menutupi atau memplesetkan makna dimaksud di dalam pemikiran manusia. Kiasan ghibah ini juga ada pada sebuah hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Kullul muslimi alal muslimi haramun dammuhu wa maluhu wa irduhu." Yang artinya, setiap muslim haram darahnya, hartanya, kehormatannya bagi muslim yang lain. Hadis riwayat Muslim. Jika kita amati dengan seksama redaksi hadis-hadis yang dijadikan sandaran pelanggaran ghibah seperti hadis tadi, setidaknya muncul 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, darah, harta, dan kehormatan itu adalah berkonotasi kepada kebaikan. Siapa bilang darah, harta, dan kehormatan itu adalah keburukan? Saya rasa kita sepakat bahwa tanpa darah kita tak akan bisa hidup. Begitu juga harta dan kehormatan adalah labeling sosial yang sangat baik. Sementara ghibah adalah membicarakan hal-hal yang berbau-bau keburukan. Pertanyaan yang kedua adalah, apa buruknya jika kita membicarakan darah atau dimanifestasikan kebaikan diri orang lain? Apakah salahnya kita membicarakan harta orang lain sebagai penyemangat hidup? Dan apa salahnya jika kita membicarakan kehormatan orang lain agar kita tetap hormat? Justru orang yang tidak mau membicarakan kebaikan itu artinya di dalam pikirannya terjangkiti iri dan dengki. Boleh jadi dia tidak bicara, tapi sikapnya menunjukkan apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana bisa kita diam saja jika ada tetangga kita pergi meninggalkan rumah tanpa pesan, meninggalkan anak dan istrinya serta hartanya, atau tetangga yang tidak bersosialisasi misalnya? Justru wajib kita menanyakan keberadaan dan eksistensinya sebagai warga. Kemudian pertanyaan yang keempat, kenapa haram? Kemudian yang haram itu darah yang bagaimana? Karena darah orang lain memang haram, bahkan darah kita sendiri juga haram. Lebih polemik lagi dengan harta. Kalau harta kita haram buat muslim yang lain, lalu sedekahnya pakai apa? Lantas bagaimana dengan ayat Al-Quran yang menuntun kita untuk menafkahkan sebagian rezeki dengan cara infak, zakat, dan sedekah? Bukankah ini harta untuk saudara muslim yang lain? Kemudian pertanyaan yang kelima, di kondisi lain terkait dengan kehormatan, kalau kehormatan orang lain itu dia dapatkan dari jalan yang batil dan terang-terangan, apakah kehormatan yang didapat dengan cara batil bisa dibilang sebuah kehormatan yang halalan untuk dia, sehingga orang lain pun harus menghalalkan untuk dia, dengan kata lain haram bagi yang lainnya? Jadi hadis tersebut tidak mengena dijadikan sandaran pelarangan ghibah. Pada realitasnya, kalangan yang ekstrim dalam memahami ghibah memakai hadis ini sebagai prinsip pengamalan menghindari ghibah. Namun yang terjadi justru ketidak saling pedulian satu sama lainnya. Hadis-hadis tentang darah, harta, dan kehormatan itu kental dengan kondisi pra dan pasca perang pada zaman Rasulullah, bahwa di dalam berperang, jika ada musuh kafir yang menyerah kalah dan bersedia masuk Islam, maka haram darah atau nyawanya, harta dan kehormatannya sebagai manusia yang bertobat bagi muslim yang lain. Jadi jelas bahwa hadis ini sangat tidak relevan jika dijadikan sandaran pelarangan ghibah. Sebagaimana di awal saya singgung bahwa ketika Allah memberikan perumpamaan, maka itu artinya akal kita harus dikuatkan. Begitu juga dengan sunnah atau hadis.
Seorang muslim itu adalah manusia yang cerdas di pandangan Allah. Jadi kita selaku muslim wajib mensinkronkan pandangan Allah tersebut di realitas kehidupan kita sehari-hari, terkhusus dalam memahami tuntunan kitabullah dan hadis. Untuk meluruskan pahaman kita akan gibah atau menggunjing, yang tadi saya singgung bahwa gibah itu berkonotasi dengan keburukan, dalam hal ini umpatan dan celaan. Lebih tegas lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailul likulli humazatil lumazah, yang artinya celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Surah Al-Humazah ayat 1. Surah Al-Humazah ini adalah surah ke-104 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 9 ayat dan tergolong pada surah Makkiyah. Kata Al-Humazah berarti pengumpat dan diambil dari ayat pertama surat ini. Pokok isi surat ini adalah ancaman Allah terhadap orang-orang yang suka mencela orang lain, suka mengumpat dan suka mengumpulkan harta tetapi tidak menafkahkannya di jalan Allah. Sahabat sekalian, inti dari kajian kita kali ini yaitu terkait dengan perkara mencari dan memaknai gibah tersebut. Sebagaimana sudah saya singgung tadi, karena sebagian kalangan atau kelompok yang sangat ekstrim dalam memaknai gibah tersebut, dalam artian hampir tidak ada batasannya, sehingga bagi mereka yang menganut paham gibah seperti ini akan cenderung paranoid. Ini terlihat dari sikapnya, seperti jadi pendiam. Dalam artian bukan karakter aslinya pendiam, namun dia jadi pendiam setelah menganut paham gibah dengan pahaman yang ekstrim. Perlu saya berikan sedikit gambarannya. Sebagaimana sudah saya singgung di awal tadi, bahwa setan sangat pandai mempelintir ayat-ayat yang diksinya perumpamaan. Kalau kita tanyakan kepada orang yang menganut pahaman ekstrim tentang gibah, maka setan pun sudah mengajarkan jawabannya. Tapi kita bisa lihat dari potensi buruknya. Salah satu potensi buruknya adalah membuat orang yang dianugerahi sifat publik menjadi tidak dapat memfungsikan sifat tersebut. Dan umumnya orang-orang yang terjebak di dalam lembah pemahaman ekstrim akan gibah seperti ini adalah orang yang tadinya ramah dan banyak teman. Karena paranoidnya terhadap gibah, jadilah dia berubah menjadi pribadi yang menutup mulutnya dari menyerukan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak hanya sampai di situ saja, setan tahu bahwa sebagai manusia pasti butuh teman. Untuk menjawab ini, setan mengajarkan kepada mereka yang paranoid gibah tersebut dengan mengkelompokkan mereka. Bukan hanya sekedar kelompok biasa, tapi kelompok yang fanatis kelompoknya. Dan yang lebih naif lagi adalah dengan kelompok fanatis seperti ini, tanpa mereka sadari, setan telah mengajarkan gibah dalam perbuatan. Perlu diketahui, gibah yang paling halus itu adalah gibah perbuatan, di mana dengan eksistensi kelompok yang terbentuk, mereka merasa lebih baik dari saudara-saudaranya yang di luar kelompok mereka. Inilah gibah perbuatan itu, dan gibah model ini susah terapi pengobatannya. Contoh Crazy Rich Islamic, dengan serentetan tampilannya yang mengindikasikan bahwa dia seorang muslim yang kaya raya, yang katanya dia, semua hartanya adalah anugerah Allah kepadanya sebagai imbalan amalannya dalam mengembangkan muamalah Islam. Padahal sebetulnya dia sedang menggibahi orang yang taraf ekonominya menengah dan ke bawah dari ini. Dan ini adalah gibah perbuatan dalam perkara harta. Apa bahayanya? Kita bisa lihat di dunia nyata hari ini, ada banyak orang yang menjadi korban penipuan crazy rich ala Islami. Ada lagi gibah dalam perbuatan ilmu. Contoh agamawan karbitan misalnya. Serentetan tablik dan ceramah-ceramah yang digelarnya, yang ditanggapi baik oleh sebagian kalangan, di mana di balik tampilan islaminya dia memiliki tujuan duniawi yang besar, dan sesungguhnya yang dia inginkan bukanlah kebaikan di sisi Allah. Dia hanya inginkan kekayaan duniawi dengan cara menggibahi harta orang yang berharta agar bersedekah, berinfak, dan berzakat ke pondok atau pesantren yang dia dirikan. Penyampaian hal tersebut senantiasa diselipkannya di setiap tema tausiahnya. Inilah golongan orang-orang yang di dalam Al-Quran dikatakan juga sebagai golongan samanan kolilat, menukarkan agama dengan harga yang sedikit. Sama juga dengan seorang imam sholat yang membaca surat-surat pendek bukan karena tidak hafal surat panjang, tapi lebih kepada menganggap makmumnya tidak paham dan tidak suka ayat-ayat panjang. Ini sama halnya bahwa dia seorang imam sebagai imam telah menggibahi makmumnya dengan perbuatan, yaitu perbuatan membaca ayat pendek di dalam sholat berjamaahnya. Ada banyak contoh-contoh gibah dengan perbuatan lainnya.
Saya pribadi pun berharap agar hal semacam ini tidak menimpa diri saya, dan kalaulah Allah akan menguji saya dengan perkara samanan qalilan ini, saya berharap agar Allah memberikan petunjuk jalan keluarnya dan menyelesaikannya sebelum ajal menjemput. Jadi semakin komplitlah polemik gibah ini. Di satu sisi ada oknum yang ekstrim, di satu sisi yang berbeda ada lagi oknum yang menggibah sampai-sampai jadi samanan qalilan. Yah, yang kasihan itu adalah kalangan awam. Mereka bingung siapa yang benar. Sahabat sekalian, jadi bagaimana usahanya agar kita tidak terjebak ke dalam golongan orang-orang yang ekstrim dan juga samanan qalilan dalam memaknai gibah, sehingga menjadi orang yang menidurkan sifat tabliknya, fanatik golongan, kelompok dan sebagainya, serta kejar setoran tumpuk harta duniawi, buah busuk dari hasil gibah perbuatan. Untuk itu kita perlu mengetahui dan memahami makna dan batasan gibah tersebut. Ketahuilah bahwa batasan gibah itu adalah objeknya mengetahui, yaitu kita menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita sebagai objek dari gibah. Jika dia mendengarkan deskripsinya dari orang lain tentang fisiknya, keturunannya, akhlaknya, perbuatannya, perkataannya, masalah agama, duniawi, sampai mengenai pakaiannya, rumahnya, dan kendaraannya. Jadi terkait batasan suatu penyebutan itu gibah atau tidak adalah sejauh objeknya tidak mengetahui, maka tidaklah dikatakan gibah. Oleh karena itu kita harus selektif dalam mengajarkan ilmu agama, terkhusus pada session contoh atau ilustrasi. Karena terkait ilustrasi ini yang paling mengena adalah ilustrasi yang terjadi di masa yang sedang berlangsung. Itu artinya sangat-sangat memungkinkan objek yang diambil adalah objek yang masih hidup. Ada sebagian kalangan yang berpendapat seperti ini. Tidak ada gibah di dalam agama, sebab itu sama dengan mencela apa yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat ini disandarkan kepada salah satu hadis bahwa Rasulullah SAW disampaikan berita tentang seorang perempuan yang sering sholat sunat dan berpuasa sunat, tetapi ia sering menyakiti hati tetangganya dengan ucapannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Hiya finnar," dia berada di neraka. Hadis semacam ini perlu dikritisi karena membentur hadis-hadis yang senada. Jadi kiat menyampaikan suatu perkara atau ilmu agar terhindar dari gibah adalah satu. Yang pertama, jangan berniat mencela dan mencari salah. Kemudian yang kedua, kiat yang kedua adalah carilah orang yang bisa Anda percaya sebagai lawan bicara. Kiat yang ketiga adalah usahakan jangan menyebutkan inisial dengan terang-terangan. Kiat yang keempat adalah buatlah deskripsi yang menekankan kepada mencari ibrohnya. Kiat yang kelima adalah pastikan ini menjadi rahasia bersama hingga batas waktu yang Allah berikan terkait usaha yang keenam. Kiat yang keenam adalah memintalah kepada Allah agar si objek diberikan taufik dan hidayah agar dia menyadari kesalahannya. Dan yang ketujuh adalah jika objek mendapatkan taufik dan hidayah lalu dia berubah, maka bersegeralah meminta maaf atas perbincangan tentangnya di masa sewaktu dia belum berubah, dan mintalah keikhlasan darinya. Sahabat sekalian, terkait dengan hadis-hadis seputar gibah ini, di mana sudah kita bahas bahwa terjadi polemik dan terjadi kontradiktifnya. Untuk itu kita kembali kepada Al-Quran, di mana di dalam surah An-Nisa ayat 59 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir zalika khairum wa ahsanu ta'wila." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul Muhammad SAW dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasulullah, yaitu sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surah An-Nisa ayat 59. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita tentang bahayanya gibah ini, bahwa suatu perbincangan tentang orang lain yang perbincangan itu terjadi di belakangnya hanya bertujuan mengumpat dan mencela. Sejauh perbincangan tentangnya itu untuk mencari ibrohnya, dalam tanda kutip meminta hikmahnya kepada Allah agar kita terhindar dari keburukan yang dia jalani, maka tidaklah mutlak dikatakan gibah. Maka dari itu kiatnya adalah jangan membincangkan orang lain kalau tidak ada lawan bicara yang berilmu agama.
karena Allah juga menceritakan dengan laknat untuk Abu Lahab dan istrinya yang diabadikan di dalam surah Al-Lahab. Di mana kisahnya seperti ini. Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, mendesak putranya Utbah dan Utaibah untuk menceraikan putri Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, Utaibah menikahi putri Nabi SAW bernama Ummu Kulsum, sedangkan Utbah menikahi Ruqayyah. Ummu Jamil juga sempat mengambil batu dan melemparkannya ke arah Nabi SAW dengan niat menyakiti. Dampak dari apa yang dilakukan Ummu Jamil dan Abu Lahab kepada Nabi Muhammad SAW diabadikan dalam surah Al-Lahab. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk Abu Lahab dan istrinya. Dalam surah ini disebutkan kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah datang untuk mereka dan tempat mereka adalah di neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Yang artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Surah Al-Lahab ayat 1-5. Bagaimana Abu Lahab dan istrinya meninggal? Banyak riwayat yang menyatakan wafatnya Abu Lahab dan istrinya disampaikan bahwa Abu Lahab meninggal setelah peristiwa Perang Badar, di mana dia terjangkiti penyakit yang tidak diketahui jenisnya. Namun Abu Lahab sendiri meyakini dia menderita bisul di perut atau juga kolera. Penyakit yang dideritanya menimbulkan bau busuk yang sangat tidak sedap, membuat siapapun enggan mendekatinya. Bahkan ketika sudah meninggal, dia dikubur hanya dengan batu tanpa ada yang mendekatinya. Sedangkan istrinya, Ummu Jamil, mati saat duduk di atas batu di padang pasir dengan kalung di lehernya. Dengan kalung tersebut sebetulnya dia bermaksud menggunakan kalung itu untuk didonasikan sebagai biaya usahanya dalam menentang Nabi SAW. Lalu Allah mengambil ajalnya tanpa maksudnya terwujud. Jadi surah Al-Lahab ini turun Abu Lahab dan istrinya masih hidup. Apakah kita mau berkata bahwa surah Al-Lahab ini adalah menggibahi Abu Lahab dan istrinya? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Muslim yang bertauhid pastinya memiliki pemahaman yang mendalam dalam segala perkara. Sahabat sekalian, demikianlah kajian tentang gibah ini. Semoga Allah meridhoi dan kita bermohon ampunan atas dosa-dosa gibah yang mungkin saja pernah kita ucapkan di masa-masa yang lalu. Semoga di bulan yang penuh maghfirah ini, penuh ampunan ini, Allah mengampuni dosa-dosa kita yang lalu dan dosa-dosa kita yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini kita mendapatkan kepahaman yang holistik dan universal. Untuk itu, dan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari diri saya pribadi. Untuk itu, sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.